Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Yang sudah hafal ini hadis. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Hijrahnya itu diganjar dengan pahala sebagaimana hijrahnya seseorang kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, maka barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia kumpulkan, yang ingin dia dapatkan, yusibuha aw imra'atin yankihuha, atau seorang wanita yang hendak ingin dia nikahi, jadi datang ke majelis ilmu hanya ingin cari jodoh, sebenarnya tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa disampaikan ilmu. Kalau ada yang masih punya sambil cari jodoh juga, tambah boleh. jangan niatnya hanya mencari jodoh ya. Hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya ini sesuai dengan apa yang dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan hanya untuk mendapatkan dunia, maka dia akan mendapatkan dunia, akan tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Tidak ada bagiannya di akhirat. Dunia akan didapatkan kalau mau cari cewek misalnya, dia dapat cewek, tapi tidak akan dapat pahala, tidak ada bagiannya di akhirat. Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan, waqad haddara Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyama tahdirin min ittikhadil ilmi maqiyatan lidunya. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, betul-betul mengingatkan, betul-betul memperingati. Ayyama tahdir itu betul-betul mengingatkan. Itu taukidnya. Jadi di sini pakai kod itu juga taukid, penekanan, baru dia ulang lagi dengan ayyama tahdir. Berarti memang betul-betul mengingatkan dari bahaya menjadikan ilmu itu sebagai kendaraan atau sarana untuk mendapatkan dunia. Makiyatan itu hewan tunggangan, maksudnya kendaraan, sarana. Jadi Nabi SAW mewanti-wanti kita, sangat mengingatkan kepada umatnya untuk berhati-hati akan bahaya menjadikan ilmu ini sebagai tunggangan atau sarana hanya untuk mendapatkan dunia saja. Wabayyana sallallahu alaihi wasallam anna husnan niyyati fi talabil ilmi amrun 'azim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya baiknya niat dalam menuntut ilmu adalah perkara yang penting. Amrun 'azim, perkara yang penting sekali. Wa khataruhu jasimun, dan bahayanya sangat besar. Khatarun itu bahaya, resiko. Fasahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, maka telah datang hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, awwalun nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi wa dzakara thalathata rijalin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama atau manusia yang pertama yang akan dihisab pada hari kiamat, kemudian beliau menyebutkan dzakara thalathata rijalin, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga golongan atau tiga tipe orang, seperti itu, tiga tipe orang. Wa minhum, di antara mereka, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu wa qala fa arafaha. Yang pertama, itu seorang laki-laki yang dia mempelajari ilmu ini, ilmu agama ini, dan mengajarkannya. Jadi belajar dan mengajarkan. Wa qara'a al-Qur'ana. Kemudian dia juga membaca Al-Quran. Fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu. Maka
Allah memperlihatkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya selama di dunia, maka dia pun mengenali nikmat-nikmat tersebut. Dia tahu nikmat-nikmat itu, dia diakui. Qal fa'arafaha. Nah, ini. Maka dia pun mengetahui nikmat-nikmat tersebut. Qal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ma'amilta fiha?" Apa yang engkau amalkan dari ilmu-ilmu yang telah aku berikan ini, ya, amal-amalan soleh ini yang telah engkau kerjakan, maksudnya ilmu ya. Nah, apa yang telah engkau amalkan? Qal, ya, maka si pria ini menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Ya, aku telah mempelajari ilmu ini dan mengajarkannya. Wa qara'tu fika Qur'ana. Dan aku telah membaca Al-Quran ini ikhlas karenamu, wahai Allah. Jadi bilang, saya membaca Al-Quran ini ikhlas karenamu. Qal, maka Allah pun menjawab, kadzabta, engkau berdusta. Wa innama ta'allamta liqala 'alim. Akan tetapi engkau belajar ini hanya untuk dikatakan sebagai orang yang alim, orang yang pintar, orang yang berilmu. Wa qara'tal Qur'ana liqala wa qari'un. Dan engkau membaca Al-Quran ya, agar dikatakan sebagai qari, qari'in, dan semua itu telah dikatakan untukmu. Maksudnya engkau sudah dapatkan lakop-lakop ini ketika di dunia. Orang sudah mengatakan itu kepadamu selama di dunia, qari'in. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian maka diperintahkanlah laki-laki tersebut ya, untuk diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Ini orang yang pertama. Nah, ini hadis ya. Hadis begini terjemahan bagusnya nanti antum lihat di Google bisa lihat terjemahan bagusnya yang bagus. Kalau itu terjemahan ya, sesuai dengan mufradat yang ada kuasai. Baik. Fa inna min a'dhamil fitani ayyuhal ikhwatul al-afadil. Kemudian Syekh melanjutkan bahwasanya, kata beliau, di antara fitnah atau kerusakan, fitnah terbesar, wahai saudara-saudaraku sekalian, an yaqsida talibul ilmi li talabihil ilma an yuhassila laqaban dunyawiyyan. Di antara kerusakan atau fitnah terbesar yang menimpa seorang penuntut ilmu ini, kata Syekh, yaitu seorang penuntut ilmu itu meniatkan proses menuntut ilmunya ini hanya untuk mendapatkan lakop-lakop keduniaan, hanya untuk mendapatkan julukan-julukan keduniaan. An yusafa biwasfin dunyawiyyin, hanya untuk disifati atau dilabeli dengan sifat-sifat keduniaan, label-label keduniaan. An yuqala sayyidunal alim, hanya untuk dikatakan tuan kami yang berilmu. Sayyidun itu kan tuan kami yang berilmu, hanya ingin dikatakan masya Allah, berarti hanya agar dikatakan tuan kami yang berilmu, sayyidunal alim wa maulanal qari, hanya untuk dikatakan tuan kami yang qari, pembaca, maksudnya pembaca Al-Quran. Fadilatul Syekh Al-Muqri, ya, Syekh yang terhormat, ya, yang Al-Muqri juga ini pembaca, ya, sama dengan qari, ya. Maksudnya Syekh yang terhormat yang beliau juga itu qari, ya. Ad-Doktor hanya untuk disebut atau dipanggil dengan panggilan doktor, doktor. Al-Ustad hanya untuk dipanggil ustaz saja. Al-Qawmun minat dunia, dan seluruh lakop-lakop keduniaan. Jadi tujuannya dalam menuntut ilmu untuk
ini, maka ini adalah fitnah terbesar yang potensi besar untuk menimpa seorang penuntut ilmu. Idan, kata beliau, idan, nah, min akhtari ma yakuna ala talibil ilmi an yakuna waraduhu min talabil ilma min talabil ilmi mithla hada. Jadi kata beliau, di antara hal yang paling berbahaya, hal yang paling bahaya yang akan menimpa seorang penuntut ilmu, ya, manakala tujuannya dalam menuntut ilmu ini seperti ini, yang seperti yang di atas ini, hanya untuk mendapatkan lakop-lakop keduniaan, dalam belajar supaya jadi ustaz, dalam belajar supaya jadi kiai, supaya dipanggil apa namanya syekh, supaya dipanggil maulana dan lain sebagainya. Saja yang paling musafir, musafir itu kan orang jadi musafir dia, jadi musafir gimana? Jamaah, jadi musafir. 13. Oh, ada mukim di kota, jadi maulana. Amir. Amir. Nah, fa inna mithla hadha ar-rajuli min awwali man tusa'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah. Sebab ya, laki-laki yang semacam ini atau orang yang semacam ini, seorang penuntut ilmu yang tujuannya semacam ini hanya untuk mendapatkan lakop-lakop keduniaan, ya, maka dia ini adalah orang yang paling pertama api neraka itu dihidupkan untuknya pada hari kiamat, dinyalakan untuknya pada hari kiamat. Iya dan billah min mithli hada. Yang beliau berdoa, ya. Nah, semoga Allah melindungi kita dari hal yang demikian. Faqad haddara Nabi sallallahu alaihi wasallam min an yaqsida al-muslimu bi talabil ilma syai'an min 'aradid dunya az-zailati. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah mengingatkan kita dari bahayanya seorang muslim itu meniatkan proses menuntut ilmunya itu hanya untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang fana, yang akan hilang. Az-zailah itu akan hilang. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi." Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ilmu tersebut, ya, atau proses menuntut ilmu tersebut, ya, dilakukan atau diamalkan semata-mata untuk mendapatkan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, akan tetapi, ya, tidaklah dia melakukan itu, maksudnya tidaklah dia belajar kecuali hanya untuk mendapatkan secuil harta kenikmatan dari dunia ini. Maka orang semacam ini, kata Rasulullah, lam yajid arfal jannati yaumil qiyamah, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Faman ta'allama al-ilma syar'iyyah, ini dijelaskan oleh Syekh, faman ta'allama al-ilma syar'iyyah, maka barang siapa yang mempelajari ilmu syar'i, la yaqsidu min ta'allumihi illa an yusiba 'aradan min ad-dunya, an yusiba malan aw nahwahu min al-a'radi az-za'ilati, famasiruhu annahu lan yajida rahatal jannati yawmal qiyamah. Maka kata beliau, barang siapa yang mempelajari ilmu syar'i ini, ya, tidak ada maksudnya mempelajari ilmu tersebut, ya, kecuali hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia, ya, hanya untuk mengumpulkan atau mendapatkan harta, ya. Belajar ingin jadi ustaz, kemudian habis jadi ustaz pasang tarik, ya, supaya dapat sedekah, ya. Sedekah. Nah, siapa saja yang maksudnya seperti ini, yang niatnya menuntut ilmu seperti ini, kata Syekh, atau yang semisalnya au nahwahu, ya, atau yang semisalnya dari kenikmatan dunia yang fana ini, famasiruhu, maka kesudahannya atau akibatnya dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Wa qad jaa fil athari sahihati,
Padahal ya, telah datang dari asar-asar yang sahih ya, anna rahatal jannati wujadu ala masiratin kadza wa kadza. Padahal kata beliau, padahal telah datang, maksudnya telah ada di asar-asar yang sahih bahwasanya bau surga itu akan tercium dari jarak sekian dan sekian. Kata itu sekian tahun, sekian dan sekian. Karena ada riwayat yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan seperti itu. Falyahdhar, kata beliau, falyahdhar talibul ilmi ayyama hadrin min an yaqsida bi talabil ilma syai'an min a'radid dunya az-za'ilati. Maka kata beliau, hendaknya para penuntut ilmu itu berhati-hati. Falyahdhar, hendaknya penuntut ilmu itu berhati-hati ya, ayyama hadrin ya, betul-betul berhati-hati dari memaksudkan proses menuntut ilmunya ini hanya untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang akan hilang. Yang paling وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم محذرا بعضا من مفاسد النيات في طلب العلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan muhadziran ini dalam rangka memperingati sebahagian kerusakan niat dalam menuntut ilmu. Nah, ini sebagian kerusakan niat dalam menuntut ilmu. Ini penting dipelajari karena jangan sampai supaya kita bisa mengukur kadar keikhlasan itu. Sebagian kerusakan niat dalam menuntut ilmu. Wahia mafasidu tadakhulu alal qulubi, yaitu kerusakan yang nantinya akan masuk ke dalam hati seorang penuntut ilmu. Faminha, kata beliau, kata Syekh, di antara kerusakan tersebut, kerusakan niat dalam menuntut ilmu, yang pertama kata beliau, an yaqsida talibul ilmi bi talabil ilma an yakuna ma'al ulama'i yujariyahum. Yang pertama, bahaya yang pertama, kerusakan niat yang pertama, yaitu seorang penuntut ilmu itu niatnya dalam menuntut ilmu hanya untuk sama dengan ulama, maksudnya dia pun nama ulama, maksudnya hanya untuk bagaimana bergaya dengan gayanya para ulama. Jadi dia menuntut ilmu agar supaya dikatakan teolatif ulama, dia bergaya dengan gayanya seorang ulama. Atau diyujariyahum agar bisa menyaingi mereka. Maksudnya dia belajar ya, supaya bisa menjadi ulama, kemudian bisa menyaingi ulama-ulama yang sudah ada. Seperti itu. Wa an yahdura majalisahum. Dia belajar itu hanya agar bisa menghadiri majelis-majelisnya para ulama. Maksudnya apa? Terkadang orang itu ya, menuntut ilmu dengan majelisnya para ulama, majelisnya ustaz-ustaz kabir yang ada di masjid saya, ya, banyak orang pergi ke sana. Banyak ya, bukan sedikit. Artinya tidak sedikit. Ya. Mau bilang banyak berarti seterlalu besar. Tidak sedikit. Ya. Tidak sedikit ya, para penuntut ilmu yang datang ke majelisnya, kajian-kajian apa, ustaz kabir. Kadang yang begini ini terjangkit pada sesuai yang bangun itu biasa. Kadang niatnya itu ke sana cuma buat foto, lalu punya ustaz salam konten bikin kajian salam bagi. Nah, ini maksudnya dari niat kedua majelis. Apalagi yang berbicara di depan itu misalnya si Abdul Razak bin Abdul Muhsin, ulama besar. Itu maksud dari an-niyah dua majelis. Tujuannya hanya untuk supaya orang dapat lihat kamari dia pikir di majelisnya para ulama.
wa an yatahaddatsa bi haditsihim. Nah, ini. Atau dia belajar itu ya supaya dia bisa berbicara dengan gaya berbicaranya para ulama. Jadi ikut ulama berbicara. Artinya kalau ikut dalam hal kebaikan itu tidak jadi masalah. Ya, tergantung niat ya. Nah, ada yang juga cuman acting. Artinya dia ikut nada-nada para ulama bercerita. Orang ini mau cerita bahasa Arab. Kalau di belakang pintu itu tetap orang Kantara atau orang Indonesia. Sama dengan orang bule mau bahasa Indonesia tetap tahu dia tidak dapat yang bercerita orang bule. Karena memang orang kita suara ini Kantara orang Indonesia. Biar rubik bagaimana tetap Kantara orang Indonesia. Dan orang Arab yang suka Kantara sudah bertuturan tuh. Atau hanya untuk berbicara dengan gaya bicaranya para ulama. Au liyumariya as-sufaha'a. Nah, ini yang lebih parah. Dia belajar ilmu hanya agar bisa mendebat orang-orang bodoh. Liyumariya itu mendebat, hanya untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Fayakunu ghaliban lahum, sehingga dia bisa menjadi pemenang bagi orang-orang. Muntasiron di dunia, ya. Menjadi sang juara di dunia ini. Muntasiron itu jadi juara ya. Menjadi sang juara di dunia ini tidak terkalahkan ya. Sama dengan Ustaz Mufikiran itu.